Sobat Kopmania dimanapun kalian berada, bareng sama aku Fatma Endah Cahyaningrum yang bakal nemenin kalian di episode podcast Kopba hari ini. Kali ini aku nggak sendirian, tapi ditemenin sama dua kakak cantik dari Kopma UPN. Jadi, mari kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Halo kakak-kakak cantik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih baik. Baik juga. Wah, kelihatan dari nadanya kan ya semangat banget dong ya buat hari ini. Oke, kalau gitu sebelum berbincang-bincang ya, boleh dong kenalan dulu. Mungkin dari Kak Arum dulu, silahkan. Halo teman-teman, nama aku Trianinum Haipinasti, biasa dipanggil Arum. Aku dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Kak Arum, oke lanjut Kak Devani nih. Ya, halo teman-teman semua, namaku Devani Diana Putri, biasa dipanggil Devani, sama kayak Mbak Arum dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Oke, halo juga Kak Devani. Jadi gini Kak, di episode podcast yang spesial kali ini, kita mau membahas tentang simpanan dan SHU. Ngomong-ngomong Kak Arum dan Kak Devani ini kan dari penjamin simpanan ya. Aku mau tanya nih, apa sih penjamin simpanan itu? Boleh dong diceritakan sedikit mengenai jabatan yang sedang diemban sama kakak-kakak ini. Ya, oke. Jadi staf penjamin simpanan ini itu salah satu subbidang yang ada di bidang keuangan. Jadi bidang keuangan itu kan ada 4 subbidang ya. Ada staf cash inflow, staf cash outflow, kemudian ada staf pencatatan sama staf penjamin simpanan. Jadi sesuai dengan namanya, berarti tugas kita adalah menjamin simpanan dari para anggota. Baik itu mencatat pemasukan dan pengeluaran simpanan dari anggota Kopma itu sendiri, kayak gitu. Oke. Wah, setelah dengar sedikit mengenai simpanan dan SHU, aku jadi tambah kepo nih. Gimana sih suka duka jadi anak penjamin simpanan? Apakah dari dulu itu emang udah ngincer jabatan itu atau gimana sih Kak? Oke, di sini aku mau jawab ya. Kalau dari aku sendiri, nah di sini kan aku jurusan manajemen tuh. Itu aku dari dulu tuh udah punya planning kalau aku kuliah, aku mau ke keuangan. Nah, sampai sekarang aku pilih Kopma lanjut magang di keuangan, terus lanjut lagi ke pengurus keuangan. Kalau yang subbidangnya itu aku udah pasrah deh, pokoknya di bidang keuangan itu pikiran aku dulu. Nah, kalau untuk sukanya ini banyak banget ya. Kita bisa jadi punya banyak relasi, bisa mengetahui simpanan dari awal hingga akhir itu perhitungannya seperti apa, jalannya simpanan itu seperti apa, dan kita juga bisa belajar mengenai Microsoft seperti Microsoft Word, Excel, dan juga Microsoft PowerPoint seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya, karena emang dari dulu juga sama kayak Mbak Arum. Jadi kan jurusan Prodi Manajemen itu kan dari Fakultas Ekonomi kan. Jadi pilih UKM itu ya koperasi mahasiswa. Terus waktu pendaftaran magang pilihnya juga di bidang keuangan. Dan untuk sebidangnya emang dari awal itu udah pilih staf penjamin simpanan sih. Dan di kepengurusan ini juga udah lolos di staf penjamin simpanan. Jadi kayak seneng sih dari awal udah nentuin pilihan itu dan keterima di sini. Kalau untuk tadi kan udah dijelasin nih sama Mbak Arum mengenai sukanya jadi staf penjamin simpanan itu kayak gimana kan. Nah, kalau sekarang itu aku akan jelasin gimana sih kayak dukanya gitu kan. Karena kan setiap pekerjaan atau setiap sebidang itu kan pasti ada plus minusnya masing-masing. Kalau dari staf penjamin simpanan itu kadang ya kita itu kayak keteteran gitu sih kalau dalam rekapnya gitu, karena kan setiap hari itu kan pasti ada anggota yang membayar simpanan kan, jadi kita tuh harus siap gitu loh buat mencatat itu semua. Terus untuk masalah selanjutnya tuh yang anggota yang bayar simpanan wajib itu yang belum konfirmasi sih kan, soalnya kalau ada anggota yang membayar simpanan wajib tapi dia tidak konfirmasi, berarti kan kami tidak bisa mencatat dia, karena kita kan nggak tahu ini uang yang masuk ini dari siapa, angkatan berapa, terus ditujukan untuk berapa bulan, kita kan nggak tahu. Dan uangnya itu kalau udah masuk ke kita tuh nggak bisa nyetorin di staf cash inflow, karena kita nggak tahu ini yang bayar siapa, jadi uangnya tuh masih ada di rekening BNI saya sama di dananya Mbak Arum, kayak gitu sih. Untuk sejauh ini kayak gitu untuk dukanya. Oh iya, seru sekaligus ada dukanya juga ya.
Oke, seperti yang udah disebutin tadi, salah satu tugas anak penjamin simpanan yaitu mengurus segala sesuatu terkait simpanan di Kopma UPN GWK. Boleh dong dijelasin jenis-jenis simpanan apa aja yang ada di Kopma dan besaran uang yang harus dibayar untuk masing-masing simpanan itu berapa, Kak? Oke, aku mau jelasin ya. Jadi simpanan di Kopma ini ada 3 macam. Yang pertama itu simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini itu besarnya 35.000. Ini dibayarkan waktu pertama kali masuk sebagai anggota Kopma. Kemudian yang kedua, ini simpanan wajib. Simpanan wajib ini dibayarkan setiap 1 bulan sekali sebesar Rp5.000. Nah, yang ketiga, ini simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini dari sisa SHU anggota tersebut, seperti itu. Jadi di Kopma ini ada 3 simpanan yang bisa dibayarkan dan bisa didapatkan oleh anggota tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, apakah nantinya simpanan yang udah dibayarin anggota itu akan dikembalikan ke anggota atau gimana ya, Kak? Kalau misalkan dikembalikan, kira-kira pengembaliannya tuh kapan? Kalau untuk simpanan anggota itu kan dari anggota untuk anggota. Jadi anggota yang bayar simpanan, berarti nanti uang simpanannya itu akan dikembalikan lagi ke anggota. Nah, kapan waktunya? Kalau misal ada anggota yang udah mau lulus atau udah mau wisuda, kan kalau udah lulus ngapain kan masih ikut Kopma gitu kan. Jadi anggota yang udah wisuda atau udah mau lulus ini harus mengisi Google Form yang disediakan oleh pengurus, baru nanti uang simpanannya akan dikembalikan. Lalu ada yang namanya rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini terjadi ketika anggota tidak membayar simpanan wajib selama 1 tahun. Jadi apabila ada anggota yang terkena rasionalisasi dan udah diperingatkan, udah dikasih surat peringatan 3 kali dan belum melunasi simpanannya, maka anggota tersebut nanti terkena rasionalisasi dan namanya akan dihapus menjadi dari keanggotaan Kopma. Dan untuk anggota yang terkena rasionalisasi itu harus mengisi form yang disediakan oleh pengurus, dan kalau sudah selesai nanti dari pengurus akan mengembalikan simpanan anggota. Oke. Nah, selain mengurusi simpanan, subbidang penjamin simpanan kan juga mengurusi masalah SHU. Bisa tolong dijelasin nggak sih SHU itu apa? Barangkali teman-teman di luar sana belum tahu SHU itu apa, Kak. Oke, nah SHU ini adalah sisa hasil usaha. SHU sendiri ini sumbernya dari simpanan-simpanan anggota seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Oke. Jadi setelah bahas SHU itu apa, aku penasaran nih, gimana sih cara menghitung SHU itu, Kak? Apakah setiap anggota dapat mendapatkan SHU yang besarnya sama atau enggak? Untuk menghitung SHU sendiri itu dari jasa usaha sama jasa modal anggota ya. Jasa usaha ini dari poin-poin keaktifan anggota. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan yang diadakan Kopma, ikut kepanitiaan Kopma, ikut magang, itu kan nanti dapat poin keaktifan. Nah, poin keaktifan ini masuk di jasa usaha anggota. Terus ada yang namanya jasa modal. Jasa modal ini seperti yang tadi disebutkan sama Mbak Arum, itu terdiri dari 3 simpanan anggota. Jadi dari simpanan pokok, simpanan wajib, sama simpanan sukarela. Jadi dari jasa usaha ini nanti direkap, terus dari jasa modal ini juga direkap, dan penjumlahan antara jasa usaha dan jasa modal ini nanti akan hasilnya itu berupa SHU atau sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota Kopma. Nah, terus kapan sih, Kak, SHU ini mulai dibagiin ke para anggota? Baik, jadi SHU ini perhitungannya kan setiap 1 tahun sekali, yaitu di akhir tahun. Untuk pembagiannya sendiri itu diadakan 3 gelombang 1, gelombang 2, dan juga gelombang 3. Nah, contohnya nih misalnya pembagian perhitungan SHU di Desember tahun 2021. Berarti untuk pembagiannya nanti di tahun 2022, yaitu gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, untuk pembagian SHU sendiri, ini nanti itu menyebarkan Google Form dari anak penjamin simpanan. Nah, untuk anggota nanti itu
tinggal mengisi Google Form, mau pembagiannya itu dimasukkan ke simpanan wajib atau langsung ditransfer ke rekening anggota tersebut. Jadi kalau anggota tersebut sudah mengisi Google Form gelombang 1, anggota tersebut tidak perlu mengisi Google Form yang ada di gelombang 2 ataupun gelombang 3, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, setiap anggota di Kopma kan frekuensi keaktifannya berbeda-beda ya Kak. Apakah anggota yang membayar simpanan tapi nggak aktif di kegiatan Kopma tetap mendapatkan SHU nggak Kak? Jadi untuk anggota yang tidak aktif, asalkan dia tetap membayar simpanan wajib, dia tetap dapat simpanan PRE. Jadi sesuai dengan yang aku bilang tadi, kalau simpanan anggota ini dari anggota untuk anggota, artinya nanti akan dikembalikan lagi ke anggota. Nah, misalnya nih ada anggota yang dia tuh jarang mengikuti kegiatan Kopma, namun dia membayar simpanan wajibnya itu selalu di awal bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kan dapat poin 5 kan. Nah, itu nanti kan lumayan kalau setiap bulan dia selalu membayar di awal bulan, kan udah terhitung berapa udah poinnya di jasa usaha itu. Nanti dia tetap bayar, tetap mendapatkan simpanan anggota kayak gitu. Tapi besarnya simpanan dia tidak sebesar dengan anggota-anggota yang aktif di kegiatan. Seperti itu. Nah, jadi buat kalian nih, makanya banyak-banyak ikut kegiatan Kopma. Kopma ini kan banyak banget tuh kegiatannya. Nah, itu kesempatan kalian buat ikut-ikut. Siapa tahu kan nanti poin semakin banyak, SHU kalian semakin banyak. Kan tinggal ikut, kita dapat ilmu, poin nambah, SHU nambah. Seperti itu. Jangan lupa buat teman-teman semua ikut kegiatan yang ada di Kopma. Ya bener banget ya Kak ya. Ikut Kopma itu udah dapat ilmu pengetahuan, pengalaman, terus juga bisa dapat uang loh, triple combo ya kan. Oke, terima kasih buat Kak Arum dan Kak Devani yang udah nemenin aku sharing-sharing mengenai keseruan selama menjabat sebagai sub bidang penjamin simpanan. Tadi juga bahas-bahas mengenai SHU juga kan ya, yang pasti dapat menambah pengetahuan kita semua. Oke, sebelum berakhir Sobat Kopma boleh banget loh buat yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga karena hukumnya wajib. Plus juga bisa nih buat yang belum follow Instagram Kopma bisa di follow di @kopma_gwk. Oke, segitu dulu dari aku dan buat episode kali ini. Semoga bermanfaat buat semua Sobat Kopma dimanapun kalian berada. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!